Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Ayub pasal yang ke-37. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaraan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pendung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangkan awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya atas kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Berdiam diri. Ayub diminta untuk berdiam diri. Dalam sikap itu, ia ditunjukkan pada kuasa Allah melalui alam semesta, bahwa manusia pada akhirnya tidak bisa menuntut Tuhan, dan manusia pada akhirnya harus melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kacamata Tuhan itu sendiri. Segala gejala alam dan fenomena alam seringkali diabaikan manusia. Biasanya pun hanya dimaknai sebagaimana adanya. Hujan adalah air turun dari langit karena efek musim. Kilat dan guntur hanyalah gejala alam yang lumrah terjadi. Gempa, gunung meletus, banjir adalah bencana yang merusak tatanan manusia. Begitu pula dengan pemaknaan akan gejala alam lainnya. Namun pernahkah kita memaknai ada tanda kuasa Allah melalui kejadian atau fenomena gejala alam itu? Bagaimana Allah mengatur segala sesuatu di waktu dan tempat sesuai kehendaknya? Bagaimana Allah hadir dalam fenomena alam untuk menyatakan kebesarannya? Atau bagaimana Allah menunjukkan keadilannya dengan memelihara dunia dan seisinya sesuai perencanaannya? Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jika kita dimampukan untuk memaknai segala sesuatu dengan sudut pandang atau kacamata Allah, maka itu semua akan menolong kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Sehingga ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita tidak akan terburu-buru menghakimi atau memberi penilaian buruk atas kehidupan, bahkan kepada Allah. Maka milikilah waktu untuk berdiam diri
ketika kesusahan terjadi, berdiam diri ketika pergumulan kita hadapi, berdiam diri ketika kita diizinkan mengalami peristiwa yang tidak kita ingini, agar di dalam ketenangan dan keteduhan hati kita dimampukan untuk melihat semuanya itu seperti bagaimana Allah melihat dan memandangnya. Dan pada akhirnya kita akan memaknai kehidupan dengan penuh syukur bahwa meskipun Tuhan izinkan semuanya terjadi, toh Tuhan masih memelihara dan menyertai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Tolong kami agar kami boleh memaknai segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini seperti yang Engkau kehendaki, dan mampukan kami untuk melihat kuasa-Mu, lawatan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan melalui segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, studi kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.